Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelum kami memaparkan materi, ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Bendera berkibar ditancapkan, tancap kuat di tanah berbatu. Assalamualaikum kami ucapkan, kami berdua dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ratri Rahayu dengan NIM 0401620026. Dan rekan saya, nama saya Sri Solihah dengan NIM 0401620024. Kami akan mempresentasikan filsafat dan jenisnya, kriteria standar filsafat, mitos, kesalahan, dan ketidaktahuan. Rekan saya, Bu Ratri, akan menyampaikan materi filsafat dan jenisnya, kriteria standar filsafat, dan saya akan menyampaikan materi mitos, kesalahan, dan ketidaktahuan. Karena begitu menariknya materi dari kelompok 1, oleh karena itu, saksikan video ini hingga tuntas. Saya, Ratri Rahayu, akan menjelaskan mengenai kriteria untuk filsafat matematika. Topik yang akan saya bahas nanti ada 2. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah daftar kriteria filsafat matematika. Pendahuluan yaitu berupa pemberian tes. Tes ini digunakan untuk menguji pengetahuan mengenai filsafat matematika. Nanti ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang membuat matematika berbeda? Yang kedua adalah tentang apa matematika? Yang ketiga, mengapa matematika mencapai konsensus yang hampir universal? Yang keempat adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan matematika selain dari pembuktian? Yang kelima, mengapa hasil matematika tidak tergantung waktu, tempat, ras, kebangsaan, dan gender terlepas dari sifat sosial matematika? Pertanyaan yang keenam, apakah yang tidak terbatas itu ada? Kemudian bagaimana? Pendekatan sosial historis yang dapat memberikan jawaban lebih baik daripada pendekatan yang lain seperti neo-Weberyan, sebuah intuitionis, konstruktivis, atau filsafat yang lain. Mengenai ketidakterbatasan, objek matematika adalah ciptaan manusia yang sifatnya tidak sembarangan. Objek matematika dipaksa menjadi apa adanya dengan tujuan mereka diciptakan. Misalkan, N himpunan tak terhingga, dia tidak lebih sulit diterima daripada 10 pangkat 10.010. Kedua penemuan ini dapat divalidasi secara sosial, nyata, bukan sebagai objek fisik. Topik yang kedua yaitu kriteria filsafat matematika. Ada 13 kriteria. Yang pertama adalah ruang lingkup, yang kedua sesuai dengan epistemologi umum dan filsafat ilmu, yang ketiga sesuai dengan praktik matematika, yang keempat keanggunan, ekonomi, pemahaman, presisi, kesederhanaan, konsistensi, kebaruan, orisinalitas, kepastian, indubitabilitas, penerapan, dan penerimaan. Kita menuju kepada kriteria yang pertama, yaitu mengenai ruang lingkup. Matematika yang memadai akan menyadari setidaknya beberapa bidang yang aktif dari penelitian arus utama, yaitu tergabung dalam matematika murni seperti sistem dinamis atau stokastik proses, aljabar atau geometri diferensial atau topologi. Ini akan memperlihatkan bagaimana caranya matematika dapat digunakan untuk ilmu yang lain seperti hidrodinamika, meteorologi, atau geofisika. Tetapi ini akan memperhatikan bahwa fisikawan ini secara teoritis mampu melakukan bermatematika secara berbeda daripada matematika murni atau matematika terapan. Untuk penerapan matematika, contohnya ada di bidang astronomi, geodesi, kemudian ini digunakan dalam bidang kedokteran, keagamaan juga, ekonomi, juga ada sosiometri untuk pendidikan.
Kriteria yang kedua yaitu kaitan dengan epistemologi dan filsafat ilmu. Filsafat matematika harus diartikulasikan dengan epistemologi dan filsafat ilmu pengetahuan. Tetapi pada kenyataannya hampir semua penulis filsafat matematika memperlakukannya sebagai entitas yang dikemas, terisolasi, tak lekang oleh waktu, ahistoris, tidak manusiawi, terhubung ke hal lain di alam intelektual atau material, dan filsafat tanpa mengacu pada pikiran, sains, atau masyarakat. Kriteria yang ketiga adalah kebenaran atau kesahihan melawan praktik. Filsafat matematika harus diujikan terhadap 5 macam praktik matematika. Penelitian, penerapan, pengajaran, sejarah, dan komputasi. Di semua bidang praktik matematika, peran penting dimainkan dengan satu atau lain cara oleh sesuatu yang disebut dengan intuisi matematika. Filsafat matematika yang memadai harus mengenali dan menangani intuisi matematika. Untuk penelitian, banyak filsuf yang terkenal antara lain Pascal, Descartes, Leibniz, D'Alembert, Hilbert Brouwer, Poincare, Rényi, Bishop. Kemudian untuk penerapan matematika, ada Newton tentang gravitasi universal, ada Gauss, kemudian Poincare tentang mekanika angkasa, Newman tentang mekanika kuantum, dan banyak lagi. Wiener dikenal dengan sibernetika, kemudian ada Hardy yang terkenal dengan hukum genetika. Untuk praktik matematika pengajaran, fakta menariknya adalah matematika dapat diajarkan dan dipelajari. Filsafat yang kredibel harus sesuai dengan pengalaman mengajar dan belajar matematika. Kita tahu sedikit tentang bagaimana caranya matematika dipelajari. Tokoh yang terkenal adalah Piaget, Thomas Timosco, dan Paul Ernst. Kemudian yang keempat adalah sejarah. Filsafat matematika yang memadai harus sesuai dengan sejarah matematika, mulai dari Babilonia, Maya, kemudian Afrika, ada India dan Cina, atau belahan bumi yang lain. Untuk praktik matematika yang kelima yaitu komputasi. Pembuktian matematika dengan menggunakan mesin atau komputasi masih sangat kontroversial. Ada ahli yang setuju, ada ahli yang tidak setuju melakukan pembuktian dibantu dengan mesin. Kriteria yang keempat adalah keanggunan. Keanggunan lebih umum di dalam teori matematika daripada di dalam teori filsafat. Paul Cohen menyebutkan bahwa filsafat itu tidak indah. Yang indah adalah matematika karena mengandung unsur keteraturan, keterurutan, dan ketetapan atau konsistensi. Sebagai contoh, matematika itu indah pada konsep fungsi matematika. Di sini ada beberapa gambar, setiap fungsi yang berbeda akan menghasilkan kurva yang berbeda. Kriteria yang kelima adalah ekonomi. Pisau cukur Occam atau Occam razor, dia menyebutkan bahwa gunakan apa yang Anda butuhkan, tidak lebih. Prinsip ini membenarkan reduksi teori himpunan. Dikatakan bahwa keanggotaan himpunan cukup mendefinisikan sistem bilangan, ruang, kemudian bangun geometri, dan operasi yang lain. Karena itu seharusnya tidak ada di dalam matematika kecuali himpunan, karena memang tidak perlu ada. Tetapi ekonomi dapat bertentangan dengan kriteria lain seperti kelengkapan dan penerapan. Kriteria yang keenam adalah pemahaman. Pemahaman dihargai oleh pembaca, bukan oleh semua penulis. Mahasiswa filsafat berpikir bahwa di antara filsuf profesional, ketidakpahaman akan mendapatkan poin brownie dan pemahaman itu malah dapat dirugikan.
Yang ketujuh adalah presisi. Presisi disebut juga ketelitian atau ketepatan. Matematika itu presisi atau tepat, sedangkan filsafat tidak mungkin. Tidak mungkin presisi. Apakah filsafat matematika itu bagian dari matematika atau bagian dari filsafat? Kebetulan pencipta filsafat dasar yaitu Hilbert Brouwer berusaha mengubah masalah filsafat menjadi masalah matematika untuk membuatnya presisi. Hal ini berhasil secara matematis, akan tetapi secara filosofis dia salah arah. Filsafat matematika bukan sebagai cabang dari matematika, tetapi sebagai usaha filosofis berdasarkan matematika pengalaman. Jadi, ilusi presisi matematis itu harap segera dihentikan. Yang kedelapan adalah kesederhanaan. Kesederhanaan sejalan dengan pikiran tunggal, di mana beberapa faktor berinteraksi untuk memberikan hasil yang kompleks. Kesederhanaan dapat dibuat dengan mengabaikan semua faktor kecuali satu. Kita seringkali terjebak di dalam pemikiran bahwa matematika itu kompleks, membingungkan dan mengagumkan. Namun ternyata fenomena yang menarik itu dapat dijelaskan dengan sederhana. Kriteria yang ke-9 adalah konsistensi. Konsistensi sangat dihargai oleh ahli logika dan filsuf yang berpikiran logis. Sebagai nasihat dari Thomas yang menyatakan bahwa ketika Anda menemui kontradiksi, maka buatlah perbedaan. Bakat filosofis sebagian besar adalah masalah mengembangkan sebanyak mungkin perbedaan yang diperlukan untuk keluar dari sudut dialektika. Di dalam mengevaluasi teori matematika, konsistensi penting. Tetapi, konsistensi tidak lebih penting daripada kesuburan di dalam dan di luar matematika, yaitu imajinatif dan menghubungkan perangkat matematika yang baru ke masalah yang lama. Pada umumnya, sebuah kontradiksi dapat diperbaiki dengan satu atau lain cara. Kriteria yang ke-10 yaitu orisinalitas, kebaruan. Jarang sekali tulisan filosofi sepenuhnya baru. Ide dasarnya adalah dari Plato dan Aristoteles. Tidak ada ide baru yang tanpa pendahulunya. Yang menjadi kebaruan yaitu adalah presentasi, contoh, pengaturan, dan rasa. Kemudian kriteria yang ke-11 adalah kepastian dan indubitabilitas. Filsafat yang memadai harus memperhitungkan peran khusus dari bukti matematika. Para ahli matematika sangat menginginkan bukti karena menurut mereka tanpa bukti matematika bukan apa-apa. Peran bukti yaitu sebagai batu uji bagi pernyataan matematika dan penjamin kebenaran suatu pernyataan. Sehingga bukti ini dapat memberikan kepastian matematis. Ke-12 yaitu kriteria penerapan. Penerapan yang dimaksud di sini tidak mengacu pada aplikasi matematika, tetapi pada aplikasi filosofis. Filsafat Anda mungkin dapat meningkatkan perasaan Anda ketika berada di rumah di alam semesta atau kemampuan kita untuk tidur dengan hati nurani yang bersih. Tetapi, lebih dari itu, filsafat harusnya mampu menganalisis masalah filosofis, bahkan dapat membantu di dalam memecahkan satu atau dua masalah. Jika filsafat ini tidak berguna, maka siapa yang akan membutuhkannya? Kriteria yang terakhir yaitu akseptabilitas. Di dalam setiap pembelajaran, teori tidak bisa berjaya jika melanggar akseptabilitas yang berlaku. Di Eropa hingga abad 17, akseptabilitas adalah kesesuaian dengan Gereja Katolik Roma. Di Uni Soviet,
adalah Marxisme, Leninisme, Stalinisme dalam genetika linguistik, sastra, dan musik. Di sini hingga saat ini tidak ada filsafat yang bisa menembus filosofia akademika tanpa dia tunduk pada pendiriannya tanpa pengecualian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sri Solihah. Selanjutnya mengenai mitos, kesalahan, dan ketidaktahuan. Menurut Hus, ada mitos yang terkenal, yaitu mitos Euclid. Bukti Euclid itu tidak lengkap dan aksioma-aksiomanya tidak dapat dipahami. Kenyataannya, elemen Euclid masih dijunjung sebagai model pembuktian yang tepat dan teliti. Secara umum, mitos terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah unity, yang kedua adalah universality, yang ketiga adalah certainty, yang keempat adalah objectivity. Unity, matematika tak terpisahkan sekarang dan selamanya, dan merupakan satu kesatuan yang tak akan terpisahkan. Universality, matematika yang kita tahu adalah satu-satunya matematika yang ada. Sedangkan certainty, matematika memiliki sebuah metode bukti ketat yang menghasilkan kesimpulan yang mutlak. Diberikan kebenaran-kebenaran dari premis-premis. Seorang matematikawan percaya, dalam beberapa teorema bukan berarti dia itu tidak tahu setiap langkah dari aksioma-aksioma teori himpunan, hingga teori yang dia minati. Ini mungkin termasuk kepercayaan pada kata-kata sesama peneliti atau adanya kepastian. Yang keempat adalah objectivity. Kebenaran matematika sama untuk semua orang, tidak peduli siapa yang menemukannya, benar apakah ada orang yang menemukannya atau tidak. Dilema filsafat ahli matematika. Ada 2 ahli matematika, yang pertama adalah John Dewey. Kami percaya pada realitas matematika, tetapi tentu saja ketika filsuf mempertanyakan dengan paradoks mereka, matematika hanyalah kombinasi dari simbol-simbol yang tidak berarti. Dan akhirnya kita dibiarkan dengan damai dan kembali ke matematika kita dan melakukan seperti yang selalu dilakukan. Kemudian Jordan mengeluarkan bab 1 dan 2 tentang teori himpunan. Yang kedua adalah Paul Cohen. Kepada matematikawan yang ingin mengetahui bahwa karyanya didasarkan dengan aman, pilihan yang paling menarik adalah menghindari kesulitan. Cohen mengubah logika dan teori himpunan ketika dia membuktikan bahwa hipotesis, kontinum, dan aksioma pilihan tidak bergantung pada aksioma yang lain. Ini dari Zermelo Fraenkel. Yang kedua adalah kesalahan. Menurut Hus, ada beberapa tokoh matematikawan yang mengungkapkan tentang kesalahan. Yang pertama ada Ren. Menurut Ren, kesalahan hanya bisa terjadi karena ketidaksengajaan. Nah, ini geometri miliknya mengandung kesalahan. Yang kedua adalah Wittgenstein. Menurutnya, matematika dapat dikategorikan sebagai subjek yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Yang ketiga adalah Kumar. Kumar mencoba membuktikan teorema terakhir Fermat. Dia berasumsi secara salah bahwa setiap domain integral dari bilangan aljabar memiliki sifat faktorisasi yang unik. Kumar memperbaiki kesalahannya. Ia mendirikan cabang baru teori bilangan aljabar. Yang selanjutnya adalah Draben, Andrew, dan Ardera. Mereka menunjukkan bahwa teorema lemma dalam tesis Hermann tahun 1929 adalah salah. Hermann menggunakan lemma palsu untuk membuktikan sebuah teorema. Dan Hermann dan kawan-kawan membuktikan lemma ini mengganti lemma-lemma yang palsu dengan lemma yang benar. Yang selanjutnya adalah Riemann. Riemann menyatakan dan menggunakan apa yang disebut prinsip Dirichlet secara tidak benar. Kesalahan seorang matematikawan hebat lebih berharga daripada kebenaran seorang biasa-biasa saja.
Jadi, kesalahan brilian dan bermanfaat dari Newton, Euler, dan Riemann bukanlah matematika dan tidak perlu dipertimbangkan oleh filsuf matematika. Pernyataan Riemann yang salah tentang prinsip Dirichlet dikoreksi, diterapkan, dan dikembangkan ke dalam kalkulus variasi. Di sisi lain, ribuan teorema yang benar diterbitkan setiap minggu, kebanyakan tidak mengarah kemana-mana. Itu menurut Hertz. Yang selanjutnya adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan identik dalam buku Hertz adalah gosip. Yang pertama adalah tokoh matematikawan tentang ketidaktahuan adalah Solomon Lefschetz. Menurut Giancarlo Rota, teorema Lefschetz selalu benar. Buktinya tidak pernah benar. Yang kedua adalah Ramanujan. Matematikawan ini berasal dari India. Nah, hasil luar biasa yang menurutnya tidak perlu dibuktikan atau tidak tahu caranya. Yang ketiga adalah Ede Witten dan Beethoven. Hari ini dihormati atas hasil-hasil menakjubkan. Yang konon mereka tinggalkan sebagian untuk dibuktikan oleh orang lain. Ahli yang keempat adalah Arthur Cayley. Selalu berhati-hati. Arthur ini selalu berhati-hati dan bertanggung jawab. Tidak pernah mengatakan lebih dari yang dia tahu. Arthur adalah salah satu guru Hertz dan seorang ahli matematikawan kelas dunia. Terkadang ahli matematika membuat kesalahan. Terkadang tidak setuju apakah suatu bukti itu benar. Tidak ada kepastian mutlak dalam matematika. Dari ketiga materi, mitos, kesalahan, dan ketidaktahuan, kita ibaratkan saja bahwa mempelajari matematika ibaratkan makan di sebuah restoran. Anda tidak akan tahu hidangan apa yang Anda makan jika tidak tahu dapur restoran tersebut. Begitu juga dengan matematika. Anda tidak akan tahu matematika itu apa jika Anda tidak tahu teori-teori sebelumnya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat, terutama demi keluasan wawasan dan ilmu pengetahuan. Kami berdua memohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian materi. Kritik, saran, dan masukan sangat kami nantikan demi perbaikan menuju kesempurnaan. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Batang mawar penuh duri. Hati-hati kena duri lagi. Kami berdua mohon diri. Kapan-kapan bersua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.